Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Alhamdulillah. Oke, untuk periksa kerapian dimohon untuk semuanya berdiri. Periksa kerapian dulu. Oke. Sudah rapi? Silakan dimohon duduk kembali. Ya. Oke, untuk mengawali pembelajaran di hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu untuk membaca doa. Dimohon ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni aman. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Oke, selanjutnya Ibu akan mempresensi dulu ya, cek kehadiran ya. Hari ini kelas 10 ya. Ade Ian ada? Ada. Adela izin ya. Amelia hadir. Arya hadir. Cantika hadir. Oke, semuanya hadir semua ya. Sebelum pembelajaran dimulai, coba kita tepuk semangat biar semangat ya. Jadi tepuk semangatnya, tepuk semangat. 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 Bisa? Ya, oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Satu lagi, tepuk semangat. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK hebat. Ayo dari tepuk semangat lagi, kemudian SMK. Tepuk semangatnya mana? Tepuk semangat. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Alhamdulillah ya. Untuk pertemuan hari ini adalah
akan membahas tentang materi berkompetisi dalam kebaikan. Minggu lalu masih ingat kita membahas tentang apa? Tentang surat Al-Maidah, ya, Quran surat Al-Maidah ayat 48. Kalian sudah apa? Sudah membacanya ya. Kemudian hari ini adalah kita belajar tentang pesan yang terkandung dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48. Kemudian cara menerapkan ya perilaku berkompetisi dalam kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apa sih manfaatnya berkompetisi dalam kebaikan dalam kehidupan sehari-hari? Baiklah, dari tujuan pembelajaran hari ini adalah menganalisis Quran surat Al-Maidah ayat 48 ya. 48 tentang berkompetisi dalam kebaikan ya. Tujuannya kalian harus bisa menerapkan perilaku berkompetisi dalam kehidupan dalam kebaikan dalam kehidupan sehari-hari, serta apa tahu manfaat dari berkompetisi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pembelajaran hari ini modelnya adalah model berbasis teknologi ya, langkah-langkahnya berbasis teknologi atau biasa disebut dengan TPACK ya, itu segalanya berbasis teknologi. Nanti setiap kelompok ya nanti membuat Canva. Dari Canva ini ada kelompok pertama, kelompok karena di sini ada banyak siswanya ya, terdiri dari 5 siswa. Jadi tugas kelompoknya membuat proyek dari berdiskusi di hasilnya di Canva. Yang pertama tentang pesan yang terkandung dalam Quran surat Al-Maidah. Kemudian tentang pengertian ya, pengertian apa sih berkompetisi dalam kebaikan. Kemudian tentang menerapkan perilaku berkompetisi dalam kebaikan dalam kehidupan sehari-hari serta manfaatnya ya. Kalian coba kerjakan asesmen awal dulu ya. Ibu akan membagikan linknya ke grup PAI ya. Ibu akan membagikan linknya. Kalian mengerjakan asesmen awal atau tugas secara individu ya. Oke, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Alhamdulillah. Oke, di sini coba kalian amati, ya. Nah, ini ada gambar apa? Ada gambar apa? Menang juara, ya. Selamat kesuksesan saudara, ya. Apa ini? Persiapan apa ini? Gambar apa? Iya. Persiapan saya cukup waktu selalu berdoa dan restu orang tua, guru serta sahabat. Kemudian yang gambar ketiga, iya, mendapat juara ya. Ada 1, 2, 3 menang tingkat nasional. Ya. Jadi gambar di atas itu bercerita tentang apa? Kesuksesan, ya, karena hasil dari berkompetisi. Ya. Terus jika kamu ingin merasakan seperti gambar, apa yang harus kamu persiapkan? Belajar. Sesuatu itu diawali dengan basmalah.
semua amal itu dilakukan dengan basmalah, dengan sungguh-sungguh, optimis, semangat, ya. Jadi siap bersaing secara sehat, bukan menjadi pesaing, itu bukan menjadi musuh. Bagaimana cara menerapkan perilaku kompetensi dalam kebaikan dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana, ada yang tahu tadi cara menerapkannya gimana? Mengawali dengan basmalah, ya. Semua amal yang kita lakukan harus dilakukan dengan basmalah. Kemudian di sini ada fastabiqul khairat. Apa ini fastabiqul khairat? Apa ini fastabiqul khairat? Iya. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita sebelumnya sudah membaca Quran surat Al-Maidah ayat 48 tentang berkompetisi dalam kebaikan. Ya, yang isinya dalam Al-Quran itu namanya fastabiqul khairat. Sekarang untuk membuat kelompok, coba hitung dari sebelah sana 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ya. Silakan berhitung. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ada 6 ya, nanti 5. 1 2 3. Ini satu lagi, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 1. Oke, sekarang silakan bersama dengan kelompoknya menurut nomor urutan dari 1 sampai 5. Sudah bersama dengan nomor urutan? Oke, dari 1 sampai 5 ini silakan nanti yang kelompok 1 tugasnya membuat presentasi di Canva. Ya, itu kelompok 1. Kelompok 1 mencari tentang pengertian apa sih berkompetisi dalam kebaikan, kemudian tentang ayat dan hadisnya, kemudian kesimpulannya apa. Itu kelompok 1. Kelompok kedua, mana kelompok 2? Ya, mencari ya cara menerapkan perilaku berkompetisi dalam kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok 3 mana? Ya, kelompok 3 itu membuat presentasi juga ya. Itu nanti caranya mencari manfaat dari berkompetisi dalam kebaikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke. Kemudian kelompok 4 membuat mind map atau peta konsepnya, isinya tentang pesan yang terkandung dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48. Silakan dikerjakan tugas kelompoknya dengan cara berdiskusi membuat Canva ya, sesuai dengan apa yang dibagikan, mana yang presentasi, mana yang membuat mind map atau peta konsep. Dikirimkan ke grup ya, WA grup PAI. Untuk yang pertama yang maju kelompok 1 ya. Oke, udah dikirim tugasnya? Ya.
Silakan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membawakan tugas kelompok yang disusun oleh kelompok 1 kami, yaitu isi presentasi kami dari kelompok 1 yaitu pengertian, dalil, ayat dan terjemah, hadis dan kesimpulan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ria Hadi Putra. Saya Muhammad. Saya Bapak Iwan. Di sini saya akan membawakan isi dari kandungan surah Quran surah Al-Maidah ayat 48. Baca nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lama baina yadayhi minal kitab wa muhaiman alayhi fahkum bainahum bima anjala Allah wa la tattabikh ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq la likulla ja'alna minkum syir'ah وَمَنْ هَاجَا وَلَا شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَ لَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لَا يَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَيْكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم. Gitu ya. Dan terjemahannya yaitu dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Meninggalkan untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan hanya kepada Allah. Kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendorong umatnya selalu untuk berlomba dalam kebaikan, seperti yang dituliskan hadis riwayat Muslim. Bersegeralah melakukan amal-amal soleh, kebajikan, sebab sebuah fitnah akan datang bagai sepotong malam yang gelap. Seorang yang baginya mukmin sorenya menjadi kafir, dan seseorang yang sorenya bisa jadi mukmin baginya menjadi kafir. Ia menjual agamanya dengan harga dunia. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan hadis yaitu setidaknya terdapat dua alasan kenapa umat Islam harus berlomba-lomba melakukan kebaikan. Pertama, tidak ada yang tahu kesempatan hidup manusia. Seorang muslim harus memanfaatkan waktunya sebaik mungkin untuk melakukan kebaikan. Kematian bisa saja datang secara tiba-tiba tanpa diketahui waktu pastinya. Karena itulah kesempatan berbuat kebaikan jangan sampai ditunda-tunda dan diakhirkan. Lanjutan kedua, ketika terjadi kompetisi dalam kebaikan, maka satu sama lain akan saling termotivasi sehingga membentuk suatu lingkungan Islam yang kondusif.
Lingkungan yang kondusif akan menjadikan kebaikan tersebut sebagai kebiasaan yang konsisten dilakukan. Kesimpulan, Allah memerintahkan umatnya untuk berkompetisi dalam kebaikan agar menjadi orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Sikap ini harus menjadi budaya umat Islam dalam kehidupan sehari-hari melalui pembiasaan sejak kecil dalam kehidupan keluarga ataupun teman. Dengan demikian umat Islam dapat memahami betapa besarnya manfaat sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari kelompok 1. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu. Oke, selanjutnya semuanya sudah maju dari masing-masing kelompok ya, dari berdiskusi membuat Hanfa. Mari kita simpulkan bahwa Allah memerintahkan kita untuk pesan yang terkandung dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48 berisi tentang berkompetisi dalam kebaikan. Kemudian menerapkan perilaku berkompetisi dalam kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, 1, mengawali. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, terkait untuk meningkatkan kualitas amal. Kemudian yang kelima, membiasakan melakukan amal secara bersama-sama. Dan yang keenam, mengamati, meniru, memodifikasi suatu amal yang orang lain lakukan. Itu cara menerapkannya. Kemudian apa sih manfaat dari menerapkan ini? Yang pertama manfaatnya, kita mendapatkan pahala dan ridho dari Allah. Yang kedua, menjadi manusia yang bermanfaat. Yang ketiga, menyelesaikan pekerjaan. Yang keempat, menjadi orang yang bertanggung jawab dan disiplin. Ya, kemudian mempererat silaturahmi, ya. Bahwa berkompetisi dalam kebaikan ada dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48. Yang dalam Al-Quran itu namanya dengan fastabiqul khairat. Ya. Jadi kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena banyak manfaat yang kita dapatkan. Berlomba-lombalah dalam kebaikan walaupun seberat biji sawi atau biji zahro. Jadi jangan pernah bosan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Oke, untuk terakhirnya kita sekarang ada evaluasi, ya. Ibu akan bagikan linknya melalui WA group untuk mengerjakan evaluasi pada pembelajaran pertemuan hari ini. Ya, Ibu akan membagikan, silakan nanti dikerjakan secara individu. Silakan kerjakan evaluasinya. Oke, evaluasinya udah selesai semuanya? Alhamdulillah. Sekarang kita coba refleksi dari pembelajaran hari ini. Apakah hari ini menyenangkan? Alhamdulillah. Kita mudah-mudahan selalu berbuat kebaikan. Ya. Oke, untuk refleksinya silakan kerjakan lagi di Google Formulir,
Ibu akan bagikan melalui link. Sudah selesai semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Ibu akan memberikan pesan moral apa yang kita pelajarin hari ini. Pada dasarnya Allah memerintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan yang ada dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48. Jangan pernah menunda-nunda kebaikan karena kita tidak tahu kapan kita akan mati. Kematian tidak akan pernah tahu ya datangnya kapan. Maka dari itu jangan pernah kita untuk bosan untuk berbuat kebaikan walaupun seberat biji zahro atau biji sawi. Untuk pertemuan hari ini Ibu ucapkan terima kasih. Ibu mohon maaf jika ada salah kata. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.